Terima kasih Anda terus di Mata Najwa utak-atik mudik. Bagi yang akhirnya mudik ke kampung halaman di desa, sudah disiapkan, sudah diinstruksikan untuk menyiapkan tempat untuk isolasi. Saya ingin ke Menteri Desa yang sudah tersambung dengan Mata Najwa sejak tadi. Pak Menteri, persisnya sekarang data yang Anda punya, ada berapa banyak desa kita di seluruh Indonesia yang memang menyiapkan tempat untuk isolasi, Pak? Sampai saat ini ada 10.685 desa yang sudah menyiapkan ruang isolasi dengan total tempat tidur 42.740 tempat tidur. Jadi satu desa ada yang 4 tempat tidur, bahkan ada desa Mbak Nana bukan hanya di induk desanya, di setiap dusun itu dibikin ruang isolasi karena memang kebetulan desanya itu desa pemudik. Banyak sekali dulu pemudik, jadi antisipasinya memang kepala desanya memang memiliki kreativitas yang cukup bagus. Oke, kalau 10.685 sekian itu berarti berapa persen dari total jumlah desa kita ya Pak? Sekitar 15%, Mbak Nana. Jadi sesungguhnya baru 15% yang mempersiapkan ya Pak? Iya, di daerah-daerah yang memang basis pemudik itu yang ada. Dan Anda bisakah memberikan keyakinan kepada perangkat desa yang saat ini menyaksikan Mata Najwa bahwa ya mereka boleh menggunakan dana desa, bahkan dianjurkan menggunakan dana desa untuk memastikan isolasi ini bisa berjalan lancar, Pak Menteri? Iya, jadi sangat tegas sekali payung hukumnya, bahkan setelah SE Mbak Nana, payung hukumnya kita tarik ke Permendes, Peraturan Menteri Desa, jadi lebih kuat lagi. Karena apa? Semula kan SE itu mengatur 2 hal, desa tanggap COVID-19 yang tadi isinya relawan desa, tugas-tugas dan lain-lain. Kemudian yang kedua padat karya tunai desa. Pada perkembangan berikutnya ada keputusan dari pemerintah untuk menggunakan dana desa untuk kepentingan bantuan langsung tunai BLT desa. Adakah batas atasnya jumlah maksimal yang bisa digunakan oleh desa Pak? Karena saya tahu banyak teman-teman yang mungkin ragu-ragu menggunakan uang itu. Ada batasan maksimalnya atau betul-betul diskresi masing-masing desa? Tidak ada batasan maksimal, tidak ada batasan minimal. Silakan digunakan sesuai kebutuhan, tetapi untuk 3 hal Mbak Nana. Pertama, desa tanggap COVID. Yang kedua, padat karya tunai desa. Yang ketiga, BLT desa. Nah, kalau BLT desa ini ada maksimalnya. Misalnya yang di bawah 800 juta, itu maksimal 25% alokasinya. Kemudian yang 2800 sampai 1,2 M, itu 30%. Di atas 1,2 M, alokasinya 35%. Selain itu, silakan kearifan desa masing-masing. Karena apa Mbak Nana? Ada desa yang butuhnya banyak. Tapi ada juga desa yang mungkin sampai sekarang merasa belum perlu. Karena memang desanya di tempat yang agak jauh dari pusat pandemi dan seterusnya. Kemudian masyarakatnya juga sudah punya kesadaran tinggi. Sehingga tidak perlu menyiapkan isolasi yang dilakukan oleh desa. Pada hakikatnya kan begini Mbak Nana, isolasi desa itu adalah mewakili atau menyiapkan untuk kepentingan warga yang rumahnya tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri. Sebenarnya konsep dasarnya kan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tetapi kan kita menyadari bahwa rumah di desa itu kadang-kadang rumahnya besar tapi kamarnya cuma 1. Nah, contohnya tadi yang bermukim di kebun misalnya, itu kan sebuah kreativitas yang bagus yang perlu dicontoh tentang komitmen dan tanggung jawab untuk menyelamatkan semua keluarga. Saya ingin ke Bupati Sragen. Ibu, prakteknya di lapangan apa yang Anda temui? Apakah memang desa-desa cukup merasa percaya diri menggunakan dana desa untuk memastikan program-program COVID ini terlaksana? Kalau di tempat kami Mbak, kita selalu koordinasi. Hanya banyak desa yang menanyakan seperti ini. Kalau bantuan itu dari BLT desa, apakah bisa digunakan untuk orang-orang yang tidak ada dalam data DTKS? Sehingga setiap di kabupaten harus punya petunjuk teknis tersendiri Mbak. Kalau kami, karena untuk orang miskin yang ada dalam DTKS sudah di-cover oleh BPNT dan PKH, yang non itulah yang nanti akan bisa di-cover oleh dana BLT desa. Sehingga semua tercover yang berdampak COVID pun juga dapat. Problemnya adalah
kalau dihitung 25% dari dana ADD tersebut, biasanya hanya mendapatkan sekitar 150 orang, karena setiap bulan kan 600 kali 3. Nah, dalam musyawarah desa itu kadang seru juga Mbak, ada yang mengusulkan ini, ada yang tidak, dan disitulah nanti terjadinya diskusi yang sangat panjang sebelum musyawarah desa memutuskan siapa saja yang akan di-cover oleh BLT desa. Oke, jadi memang akhirnya kembali ke bagaimana musyawarah di masing-masing desa untuk memastikan penggunaan dananya bisa maksimal, begitu ya Bu? Betul, betul. Baik, terima kasih Ibu Bupati sudah bergabung dengan Mata Najwa. Pak Menteri, terima kasih atas informasinya untuk kami. Dan Pak Kepala Desa Pak Nur, terima kasih sudah bercerita tentang isolasi mandiri di Magetan. Kami akan kembali, saya masih akan berbincang dengan juru bicara Kementerian Perhubungan dan juga Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik setelah pariwara. Tetap di sini.